Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di kegiatan Sade Berkisah. Nah, teman-teman, alhamdulillah sudah beberapa hari kita lakukan Sade Berkisah. Ternyata teman-teman sudah banyak tahu nih tentang kisah para sahabat yang disampaikan oleh Bapak Ibu fasilitator. Dan kali ini Bu Ani akan menyampaikan kisah seorang sahabat yang luar biasa. Hari ini Bu Ani mau bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa, yang namanya biasa disebut Sakban atau Sauban. Tapi kali ini Bu Ani mau manggilnya dengan Sauban. Orangnya tetap sama ya. Oke teman-teman, silahkan disimak apa nanti yang Bu Ani sampaikan. Sangat banyak nanti hal-hal atau ilmu yang kita dapatkan dari kisah sahabat Sauban tersebut. Oke. Teman-teman, seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban ini adalah mempunyai keutamaan tersendiri, yaitu dia Sauban sudah berada di masjid sebelum subuh. Dan ternyata Sauban ini juga mempunyai keunikan tersendiri. Biasanya Sauban itu sudah berada di Masjid Nabawi sebelum subuh dan berada di pojok kanan masjid. Tahu nggak teman-teman apa yang dilakukan oleh Sauban? Sauban bukan tiduran, bukan juga merenung ya teman-teman. Ternyata Sauban ini mempunyai keistimewaan iktikaf di masjid teman-teman. Iktikaf itu apa? Sauban ini menyendiri untuk mendekatkan diri dengan Allah dengan cara berzikir biar agak jauh dengan orang yang lain agar ibadahnya lebih khusyuk. Iktikaf ini sangat dianjurkan loh teman-teman. Ternyata di suatu hari nih, karena Sauban itu kan biasanya sudah dilihat berada di pojok kanan Masjid Nabawi dan hadir sebelum sholat subuh dan hadir sebelum para sahabat lain hadir di masjid. Tapi di subuh kali ini yang ketika peristiwa itu terjadi, para sahabat melihat bahwa Sauban belum datang. Dan ketika itu juga karena waktu azan subuh sudah mulai mendekat, sahabat bertanya teman-teman, kok Sauban belum datang ya? Ternyata waktu subuh sudah hampir dekat. Dan Rasulullah juga bertanya kepada para sahabat, ada yang tahu kabar Sauban? Sauban biasanya sudah hadir. Ini sudah hampir mendekati subuh, tapi Saubannya belum hadir gitu. Tapi salah satu pun di antara sahabat itu ternyata tidak tahu tentang kabar Sauban. Sehingga Rasulullah mengatakan kita tunggu sebentar lagi ya. Mungkin Sauban sedang dalam perjalanan, mungkin Sauban sudah hampir sampai gitu. Akhirnya sudah memasuki waktu subuh dan beberapa waktu ditunggu Saubannya dan belum hadir juga teman-teman. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, waktu subuh ini hanya sebentar. Jadi nanti setelah sholat subuh kita mencari tahu tentang kabar Sauban dan kita akan melaksanakan sholat subuh. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat teman-teman melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, Rasulullah dan para sahabat berzikir dan berdoa. Setelah itu Rasulullah juga bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, karena kita kehilangan salah satu dari sahabat kita tidak hadir pada malam ini. Boleh yang tahu alamat atau tempat tinggal Sauban di mana? Ada salah satu dari sahabat menunjukkan tangan, ya Rasulullah, saya mengetahui tempat tinggal Sauban. Akhirnya si sahabat tersebut ditunjuklah sebagai penunjuk arah dan Rasulullah dan para sahabat lainnya berjalan menuju kediaman Sauban. Di perjalanan Rasulullah dan para sahabat sudah menempuh jarak yang cukup jauh ya. Ternyata waktu yang ditempuh itu tidak sebentar loh teman-teman. Jarak antara rumah Sauban dengan Masjid Nabawi ternyata dilalui berjalan kaki 3 jam teman-teman. Masya Allah luar biasa. Tapi Sauban dengan semangat itu rutinitasnya datang sebelum sholat subuh. Jadi Sauban itu berjalan dari rumahnya, kalau perjalanan 3 jam, berapa jam ya? Bisa-bisa Sauban itu udah berjalan kaki dari rumahnya dari jam 1
atau setengah 2 atau jam 2 dini hari. Masya Allah ya tekad Thauban ini. Akhirnya sampai di kediaman Thauban, Rasulullah mengetuk pintu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan beberapa kali disebut Assalamualaikum. Akhirnya kedengaran suara dari dalam rumah. Tapi yang menjawab bukan laki-laki. Akhirnya dibukakanlah pintu dengan dijawab salam. Waalaikumsalam. Keluarlah seorang perempuan dan mengatakan, maaf Tuan, suami saya tidak ada dan saya yang membukakan pintu. Akhirnya Rasulullah menghampiri dan para sahabat. Maaf Bu, kami ini datang dari rombongan Rasulullah. Begitu kata para sahabat. Thaubannya adakah? Soalnya kebiasaan Thauban ini sudah hadir di masjid sebelum sholat subuh dan sudah itikaf. Tapi hari ini kami kehilangan Thauban, tidak ada di masjid. Begitu kata Rasulullah SAW. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata perempuan tersebut itu mengatakan, ya Rasulullah, maaf Rasulullah, silakan masuk. Wahai para sahabat, saya ini adalah istrinya Thauban. Ternyata perempuan yang membukakan pintu itu teman-teman adalah istrinya Thauban. Tapi Rasulullah dan juga para sahabat belum menemukan Thauban juga. Akhirnya Rasulullah bertanya, Thauban di manakah? Kenapa tidak hadir hari ini untuk melaksanakan sholat subuh? Dengan berderai air mata si perempuan tersebut sambil berkata, menangis, ya Rasulullah, suami saya sudah meninggal dunia. Suami saya sudah meninggalkan kami, sudah meninggalkan saya dan juga anak-anak saya. Rasulullah dan para sahabat ikut berduka, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ternyata istri dari Thauban ini mengatakan, ya Rasulullah, ketika suami saya sebelum meninggal, suami saya Thauban mengatakan 3 hal dan saya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Thauban. Rasulullah langsung bertanya, wahai istri Thauban, apa yang disampaikan Thauban sebelum meninggal? Nah, ternyata Thauban menyampaikan ada 3 hal teman-teman. Dengan penuh kekhawatiran dan seperti orang yang penuh penyesalan, Thauban berkata, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi ya Allah? Harusnya lebih jauh. Dan yang kedua yang dikatakan Thauban, ya Allah, harusnya saya memberikan yang baru. Harusnya yang lebih baru. Oke, yang ketiga yang disampaikan oleh Thauban adalah, ya Allah, harusnya saya memberikan semuanya. Akhirnya dari yang disampaikan oleh istri Thauban itu, Rasulullah mengatakan, Masya Allah, Maha Suci Allah, Allah telah mengagungkan, memuliakan Thauban. Ternyata teman-teman, tahu nggak apa yang disampaikan oleh Thauban tersebut? Ketiga hal tersebut, mulai dari tadi yang dikatakan Thauban yang pertama, kenapa yang nggak lebih jauh lagi? Kenapa nggak lebih baru? Kenapa nggak semuanya? Ternyata ini adalah rutinitas atau kegiatan yang pernah dilakukan Thauban ketika dia melakukan rutinitas menuju Masjid Nabawi. Sekian kisah Thauban yang sudah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan melakukan amalan ibadah dengan amalan terbaik. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Thauban. Gua cukupkan untuk hari ini ya. Apabila masih ada kekurangan yang Gua sampaikan, Gua mohon maaf. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.